faktor-faktor yang lain, misalkan tingginya palung. Kalau terlalu tinggi nanti palungnya ini juga sulit. Jadi kita handling, makanya tiap hari harus posisi tangannya. Atapnya ini diusahakan terbuat dari bahan yang tidak membuat panas atau tahan panas. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak mania. Berjumpa lagi dengan kami Hilwaya Farm. Kemarin kita bahas tentang kandang dan belum selesai, masih tentang kandang lamprak. Nah, itu yang pertama, desain kandang itu ada dua, yaitu lamprak, dan yang kedua adalah kandang panggung. Nah, untuk kandang lamprak kemarin sudah kita bahas. Sekarang tentang kandang panggung seperti yang ada di peternakan kami. Untuk kandang panggung kami ceritakan dulu kekurangannya. Yang pertama, biayanya mahal. Buat ini kan tukangnya berapa hari ini, beli kayunya dan lain sebagainya, mulai dasar ini, pengecoran, bawahnya ini, kemudian beli kayu, atapnya, semuanya kan lumayan mahal. Jadi yang kedua, proses pembuatannya juga relatif lebih lama daripada membuat kandang lamprak. Yang ketiga, handlingnya pakan, karena ininya kan nanti lebih naik palungnya, ini itu agak sulit, tapi itu bisa disiasati. Misalkan buat yang bagian luar ini lebih naik sehingga bisa untuk berpijakan kaki gitu. Teman-teman sobat Hilwaya Farm yang kami hormati, kalau kelebihannya tentang kandang lamprak ini banyak sekali. Jadi semua kekurangan, kelebihan pada kandang panggung ini itu banyak sekali. Jadi semua kekurangan pada kandang lamprak yang kemarin kita bahas itu hampir tidak ada di kandang panggung. Itu karena memang jaraknya dengan kotoran itu sendiri-sendiri, dan kandang itu jadi lebih bersih karena kotorannya jatuh ke bawah gitu. Terus biaya perawatannya lebih murah, kandangnya juga lebih bersih, lebih kering, tidak harus sering-sering membersihkan kotoran. Jadi kami ini biasanya membersihkan kotorannya 2-3 bulan. Biasanya kalau melonggar ya 2 bulan, kalau misalkan ada kesibukan yang lain maka 3 bulan baru dibersihkan. Terus kemudian kelebihannya yang lain adalah lebih aman dari penyakit-penyakit akibat bakteri maupun efek dari heat stress. Nah, yang keempat itu bisa tebar padat, jadi lebih padat daripada kandang lamprak, itu tidak bermasalah. Nah, sekarang tentang desain kandang panggung. Nah, desainnya bagaimana? Jadi tentukan dulu yang mau kita ternak, itu kambing atau domba. Untuk sebelum membuat kandang kita tentukan dulu apa yang mau kita ternak. Kalau kambing nanti ukurannya beda dengan domba, karena kalau kambing biasanya kambing PE, Jawa Randu dan lain sebagainya itu tidak bisa koloni, tapi satu-satu per kotak gitu. Kalau domba itu kan bisa koloni, kambing bur juga bisa koloni, sanen juga bisa. Kalau kambing Jawa Randu atau PE biasanya kandang kotak, di mana per kotak itu ukurannya ke belakangnya, panjangnya itu 1,5 meter, lebarnya 1 sampai 1,2 meter. Disesuaikan besar kambing yang kita mau ternak. Kalau kambingnya PE besar-besar, maka nanti juga kandangnya lebih lebar. Kalau domba yang mau kita ternak, maka menggunakan kandang koloni. Bisa dengan 1 kotak per koloni itu populasinya 10 sampai 20 ekor. Kalau lebih seperti ini harus lebih besar. Ini 2 kandang ini kami isi 30 ekor. Jadi 2 kandang ini isinya 1, 2, ini 30 ekor. Per kotak ini 15 ekor. Ini ukurannya 3 meter kali 3,5. Jadi panjangnya ke belakang sana itu 3,7 ya, 3,7 meter. Lebarnya ini adalah 3 meter. Iya. Terus untuk desainnya
Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jarak tanah ke lantai kandang. Jarak tanahnya sana dengan lantai kandang itu minimal kalau bisa 80 cm. Kita kemarin menggunakan 120. Ini karena ketutup kotoran 10 cm, jadinya 110. Sebenarnya 120 total. Jadi sebenarnya semakin tinggi semakin baik, tapi juga dipertimbangkan faktor-faktor yang lain. Misalkan tingginya palung, kalau terlalu tinggi nanti palungnya ini juga sulit. Jadi kita handling, makanya tiap hari harus posisi tangannya lebih tinggi seperti ini kan berat. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau setahun kan ya lumayan. Kalau di bawah sebenarnya kan lebih enak gitu. Terus yang kedua, jarak lantai, jarak kayu antar lantai. Jarak kayu antar lantainya kalau untuk indukan 2 cm ini. Ini malah 2,5. Gini, 2,5 untuk indukan tidak apa-apa, supaya kotoran cepat turun ke bawah. Tapi kalau untuk indukan yang menyusui, ini untuk indukan yang kawin atau bunting. Tapi jarak lubang pada lantainya ini kalau ada anakannya sarannya 1,7 cm. Itu nanti supaya tidak terjepit. Lah, sulitnya kita harus mencari kayu ini, memilih yang lurus, betul-betul lurus. Kalau tidak lurus bisa, tapi siapa namanya tukangnya itu harus beritahu supaya jaraknya itu antara bagian sini dengan ujung sana itu nanti sama 1,7. Kalau tidak seperti itu, kadang ada yang lebih lebar sedikit itu, atau kayu ada kulitnya, nanti kulitnya terlepas, itu bisa berbahaya bagi cemple kita. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu di kandang-kandang manapun. Jadi setelah jadi itu harus dicek dulu sebelum dimasuki ternak. Kandang itu lantainya kita cek dulu, itu sangat penting. Nah, yang paling bagus digunakan untuk lantai ini kalau kayu ya, kalau selat plastik ya tadi yang selat plastik warna putih dengan ukuran lubang 2 x 2 cm. Kalau pakai kayu, kita harus pakai kayu jewar. Ya enggak harus, artinya yang bagus. Karena kayu jewar, bahasa Indonesianya apa kayu jewar? Kayu jewar itu harganya lebih murah. Kemudian apa namanya, lebih awet, tahan terhadap basah. Jadi terus basah itu tidak apa-apa. Justru semakin kalau kena basah dia akan semakin kuat, semakin keras. Ini kalau misalkan dipaku itu, dicabut lagi itu sulit. Ini namanya kayu jewar. Banyak galihnya, hitam-hitamnya ini. Ukurannya, rengnya ini bisa 3x5. Kalau kita pakai 4x6 karena supaya awet, sekali buat nanti beberapa tahun tidak ganti. Tapi yang umumnya 3x5 sudah cukup. Nah, 3x5. Terus kemudian yang ketiga, jarak lantai kandang ke atap. Jarak lantai kandang ini ke atapnya di kandang kami sebenarnya kurang tinggi, ini kurang tinggi. Ini kita jaraknya 160 170 lebih ya, bentar. Jaraknya 190 185 lah, 185. Yang pinggir ini, kalau yang tengah itu 2,5 meter. Jadi baiknya jaraknya pinggir itu minimal ya 2,5, yang tengah itu 3 meter. Yang tengah itu kan yang paling tinggi. Yang tengah paling tinggi itu 3 meter harusnya. Supaya sirkulasi udaranya itu bisa bagus. Jadi amonia yang naik itu cepat hilang karena udara terus bergerak gitu. Untuk atapnya lebih baik atap bertingkat. Jadi atap pinggirnya seperti ini persis, pinggirnya seperti ini, terus di tengahnya masih ada lubang. Nah, nanti di atas lubangnya itu dikasih atap lagi yang lebih kecil. Paham ini? Kalau tukang sih paham. Jadi
atapnya itu bertingkat, yang atas lebih kecil, bawahnya lebih besar sampai gitu. Tujuannya apa? Amonia itu kan cenderung dia naiknya ke atas karena gas yang termasuk gas ringan, jadi otomatis dia akan naik ke atas, nanti sirkulasinya masuk ke situ. Jadi ini masih salah karena pengetahuan kami dulu belum segitunya untuk pembuatan kandang, baru setelah mempelajari oh ternyata penting seperti itu. Nah, terus ini lebih tinggi lebih bagus, sekali lagi supaya sirkulasi udaranya lancar sehingga amonia dari bawah itu naik ke atas langsung hilang karena disapu oleh angin yang bergerak. Nah, atapnya ini diusahakan terbuat dari bahan yang tidak membuat panas atau tahan panas. Yang paling bagus adalah pakai genteng, karena genteng dari tanah itu bisa menyerap panas sehingga panas tidak sampai ke ternaknya. Atau kalau genteng itu terlalu mahal atau ribet, nanti kan jatuh mau ganti, itu bisa pakai galvalum. Galvalum itu juga lebih dingin daripada kita pakai esbes. Jadi galvalum seperti ini itu juga lebih dingin daripada esbes, bisa pakai galvalum. Nah, ini agak tebal sedikit galvalumnya supaya kalau hujan itu tidak ramai banyak bunyi tang 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 seperti mau perang. Biasanya kalau galvalumnya tipis kan seperti itu. Gitu. Terus, nah ini yang paling penting. Setelah atap, kita bahas palung pakan ini. Palung ini juga dibuat beda antara kandang kambing dengan kandang domba. Kalau kandang kambing itu kan secara alamiah dia makannya adalah rambanan di atas. Jadi palungnya ini juga dibuat lebih ke atas. Jarak lantai dengan dasar palung ini kalau kambing itu antara 25 sampai 35 cm. Tergantung kambingnya yang jenis apa. Kalau Jawa Landu ya berarti agak ke bawah, kalau PE karena tinggi ya lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita domba ini kan secara alamiah dia makannya adalah rumput. Artinya kalau makan dia kepalanya ke bawah begini kan, bawah gini. Nah, maka palungnya ini juga dasarnya harus mendekati lantai. Ini jarak dasar palung dengan lantai itu cuma 10 cm. 10 cm. Kemudian tinggi palungnya 22 cm. Tinggi palungnya 20 cm. Jarak, saya ulangi lagi, jarak lantai kandang dengan lantainya palung, dasarnya palung itu adalah 10 cm. Kemudian tingginya atau kedalaman palung itu 22 cm. Kita gunanya seperti itu. Ini untuk palung untuk indukan. Kemudian lebar palung, dasar palung lebarnya adalah sampai sini 30 cm. Dasar palungnya lebarnya 30 cm sampai sini. Sampai sini. Nah, atasnya lebarnya adalah bisa 40, bisa 50. Bisa 40, bisa 50 cm. Kita menggunakan 40 cm aja sudah cukup. Nah, ini dari kayu seperti ini, terus dibantu dipakai karpet talang ini ya, biasanya dipakai talang. Karpetnya pakai seperti ini supaya ya membersihkannya lebih mudah. Nanti kita sapu rapen-rapennya ini, kita sapu selesai gitu. Jadi itu untuk palung. Nah, untuk domba yang kecil, anakan nanti yang dibedakan adalah dalamannya palung ini. Dalamnya palung itu untuk anak domba cukup 15 cm. Itu di 20 cm ya. Kalau untuk anakan bisa 15 cm karena lehernya kan masih pendek juga. Jadi harus lebih tidak terlalu dalam gitu. Kemudian apalagi ya yang kita bahas setelah palung. Nah, pentingnya membuat palung untuk domba yang tingginya selisihnya sedikit dengan dasar kandang itu supaya saat makan domba itu juga mengeluarkan mukosa atau air liur. Jadi itu akan membantu pencernaannya dalam mencerna makanan. Nanti kalau keluar air liur banyak
Kalau lebih merunduk ke bawah, maka nanti keluarnya mukosa juga lebih banyak. Dan itu memang alamiahnya domba, makanannya adalah rumput gitu. Itu teman-teman, nanti sepengetahuan kami seperti itu, sepengetahuan kami. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang bagus atau menurut panjenengan itu kurang betul, silahkan dikoreksi di komentar ya, karena ilmunya terbatas. Hanya yang kami sampaikan ini hanya sepengetahuan kami. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Dan selain daripada itu, memang ilmu itu kan selalu berkembang, itu yang menuntut kita harus selalu belajar. Jadi bisa jadi yang saya ketahui itu sudah usang, sekarang ada ilmu baru itu bisa. Jadi terima kasih, cukup sekian dalam pembahasan kandang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sudah mereview channel ini, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, kami doakan tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ngaritnya. Terima kasih, tetap sehat bos-bosku semua. Salam, ndak usah malu jadi tukang ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.